Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 6 ingin menyajikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang pengendalian keuangan. Materi ini disusun oleh saya sendiri yang di Osperdi dengan NIM C1C020168. Yang kedua ada Vina Nabila dengan NIM C1C022054. Yang ketiga ada Kristianti Natali Simanjuntak dengan NIM C1C022071. Dengan materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai keuangan dan fungsinya. Pengendalian keuangan merupakan upaya yang dilakukan agar investasi, alokasi biaya, dan perolehan laba berjalan sesuai dengan rencana perusahaan. Pengendalian keuangan merupakan tahap di mana rencana keuangan diimplementasikan, yaitu menyangkut umpan balik dan proses penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin bahwa rencana terlaksana atau untuk mengubah rencana sebagai tanggapan pada berbagai perubahan dalam lingkungan operasi. Yang kedua, fungsi keuangan. Fungsi keuangan bertujuan untuk mengatur pencarian sumber dana yang dibutuhkan bagi perusahaan dan kemudian mengatur penggunaan dana yang telah diperoleh. Yang kedua, kebutuhan dana berasal dari internal atau eksternal perusahaan. Aktivitas keuangan yang perlu dikendalikan, yang pertama ada aktivitas perencanaan, sasaran dan tujuan perusahaan ada dalam rencana bisnis atau bisnis plan. Yang kedua, aktivitas pendanaan, mengatur dana guna membayar kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, aktivitas investasi, mengeluarkan atau menyimpan sejumlah dana pada sesuatu dengan harapan suatu saat ada keuntungan finansial. Yang keempat, ada aktivitas operasi, melibatkan 5 komponen, yaitu penelitian dan pengembangan, pembelian, produksi, pemasaran, dan administrasi. Next. Yang kedua, aspek dimensi keperilakuan dalam pengendalian keuangan. Yang pertama, umpan balik mechanical versus respon perilaku. Fokus utama dalam subsistem pengendalian keuangan adalah perilaku dari orang-orang yang ada dalam organisasi dan bukan pada mesin. Yang kedua, perluasan tahap tradisional. Informasi akuntansi informasi akuntansi bukan merupakan langkah akhir akuntan, tapi keinginan untuk memilih suatu inisiatif dalam mengubah kemungkinan pencapaian hasil keperilakuan yang diharapkan. Next, fokus sistem pengendalian secara tradisional, memperkerjakan karyawan yang akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan kompeten dan penuh integritas. Kedua, menghindari fungsi yang tidak harmonis dengan memisahkan tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, mendefinisikan wewenang yang terkait dengan posisi sehingga kesesuaian transaksi dilaksanakan dan dapat dievaluasi. Yang keempat, menetapkan metode yang sistematis guna memastikan bahwa transaksi telah dicatat dengan akurat. Yang kelima, memastikan bahwa dokumentasi memadai. Yang keenam, menjaga aset dengan mendesain prosedur yang membatasi akses terhadap aset tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vina. Pada Vina dipersilakan. Baiklah, berikutnya aspek keperilakuan dari pengendalian keuangan yang komprehensif. Pengendalian komprehensif. Sistem pengendalian komprehensif merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi, yaitu subsistem formal yang mendukung proses administratif. Yang pertama, perencanaan. Pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Lalu yang kedua, operasi. Operasi sering kali didefinisikan sebagai proses transformasi. Lalu yang ketiga, umpan balik. Umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal. Yang keempat, aspek keperilakuan dalam pertimbangan rancangan.
Kemampuan untuk mengantisipasi konsekuensi logis yang dapat dihasilkan pengendalian. Lalu antisipasi terhadap konsekuensi logis. Seorang manajer keuangan yang terbiasa membuat pertimbangan berdasarkan pada apakah suatu hasil itu baik atau buruk. Berikutnya relevansi dengan teori akuntansi. Teori agensi atau keagenan adalah konsep yang mendeskripsikan hubungan antara prinsipal atau pemberi kontrak dan agen atau penerima kontrak. Sistem pengendalian digunakan oleh prinsipal agar agen membuat keputusan sesuai dengan harapan prinsipal, yaitu dapat mencapai tujuan prinsipal. Sistem pengendalian dapat didesain dengan baik melalui strategis pengendalian, misalnya melalui skema pemantauan oleh auditor eksternal dan auditor internal, rencana intensif dan hukum, dan pilihan pemindahan risiko. Pengelolaan perubahan. Manajemen perubahan adalah proses memperbarui organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungannya. Misalnya perubahan selera dan keinginan konsumen dan pasar, perubahan teknologi, perubahan sosial dan politik, perubahan perilaku karyawan, dan perubahan pasokan. Berikutnya akan diteruskan kepada pemateri berikutnya, yaitu Krisyanti. Baiklah, materi selanjutnya tentang aspek keperilakuan pengendalian keuangan dalam kerangka pemberdayaan perusahaan. Bisnis kompetitif dengan permintaan konsumen dan informasi yang banyak harus mengandalkan inisiatif karyawan untuk mencari peluang dan memproses kebutuhan konsumen. Kemudian ada sistem pengendalian diagnostik. Sistem pengendalian diagnostik adalah sistem umpan balik formal yang digunakan untuk memantau hasil-hasil organisasi dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu tujuan utama sistem penilaian diagnostik adalah bertujuan untuk menghilangkan beban manajer terhadap pengawasan yang konstan. Kemudian ada membangun sistem kepercayaan. Sistem ini mengarahkan perhatian karyawan pada tujuan utama bisnis, cara organisasi menciptakan nilai, upaya untuk mencapai tingkat kinerja organisasi, dan cara seseorang diharapkan untuk mengatur hubungan internal dan eksternal. Kemudian materi selanjutnya membangun sistem pengendalian interaktif. Sistem pengendalian interaktif merupakan sistem informasi formal yang digunakan oleh manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus dan personal dalam keputusan bawahan. Manajer senior berpartisipasi dalam keputusan bawahan, memfokuskan perhatian organisasi, serta belajar mengenal masalah strategi utama. Kemudian membangun sistem pengendalian interaktif. Sistem pengendalian interaktif memiliki 4 karakteristik yang membedakannya dari sistem pengendalian diagnostik. Yang pertama, memfokuskan pada informasi yang berubah secara konstan dan diidentifikasi oleh para manajer puncak sebagai informasi yang potensial bersifat strategis. Yang kedua, informasi menuntut perhatian rutin yang cukup signifikan dari manajer operasi di seluruh tingkatan organisasi. Yang ketiga, data yang dihasilkan dijabarkan dan didiskusikan dalam rapat langsung yang dihadiri oleh penyelia, bawahan, dan rekan sejawat. Yang keempat, dan yang terakhir, debat hanya akan berlangsung mengenai data, asumsi, dan tindakan perencanaan. Kemudian, melakukan penyimbangan pemberdayaan dan pengendalian. Manajer yang efektif akan memberdayakan organisasinya karena mereka percaya pada potensi dasar manusia untuk melakukan inovasi dan menambah nilai. Manajer yang baik akan bekerja secara konstan untuk membantu karyawannya meningkatkan potensi mereka. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.